warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hormat Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rokaja, para ikhwan ahada dan seluruh jajaran jajaran PTA, ranting-ranting, orkom, sekolah-sekolah dan hadirin berbahagia. Nah, malam ini saya diminta untuk menjelaskan tentang Syiah. Ini kalau dijelaskan benar-benar terlalu panjang, ya. Mungkin ada bagian yang akan saya ringkas saja, terutama tentang historis tadi. Jadi dari segi sejarah kita ringkas saja. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Belum lagi jenazah Nabi dikuburkan, sudah ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'ad. Saqifah Bani Sa'ad itu balai pertemuan keluarga atau suku Sa'ad. Karena Sa'ad bin Ubadah ingin diangkat menjadi khalifah, pemimpin menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebagai Nabi sudah nggak digantikan karena beliau Fatimul Anbiya wal Mursalin, tapi sebagai pemimpin harus ada gantinya. Nah, ini dari Ansar. Lalu diberitahukan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiga orang ini pergi ke Saqifah itu untuk berdialog dengan Sa'ad. Nah, Sa'ad punya argumen Ansar itu jasanya banyak, menampung, menolong Rasulullah dan Muhajirin. Oleh itu pantas kalau dari Ansar menjadi khalifah. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya, termasuk juga Abu Bakar Siddiq dan juga Abu Ubaidah. Mula-mula yang berbicara Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah ini pendekatannya pendekatan militer, karena dia komandan perang, jadi agak keras ya, sehingga saat marah, ya sudah kalau begitu, lakum amir, lana amir. Kalian angkat pemimpin sendiri, kami juga angkat pemimpin sendiri. Itu artinya pecah. Lalu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengatakan, memang benar diakui Ansar jasanya banyak. Tapi tidak ada artinya Ansar kalau tidak ada Muhajirin. Karena dari Muhajirin itulah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita semua kan sudah sepakat bahwa kita berjuang karena Allah. Jadi tidak penting kita menyebut-nyebut jasa masing-masing. Yang penting sekarang adalah mencari pemimpin yang bisa diterima oleh bangsa Arab di Jazirah Arabia semuanya. Nah, secara tradisional kepemimpinan politik yang diterima di Jazirah Arabia itu sejak sebelum Islam adalah Quraisy. Maka saya menganggap lebih baik pemimpin kita cari dari Quraisy. Qalaimatu min Quraisy. Lalu disambut oleh Umar. Nabi Abu Bakar mengatakan, di antara pemimpin Quraisy yang paling pantas menurut saya adalah Umar bin Khattab. Umar menyambut, setuju dengan Abu Bakar Siddiq, tidak bicara jasa, tapi cari orang yang bisa diterima oleh semua. Dan menurut saya, yang paling pantas itu bukan saya, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Bedanya dengan sekarang, yang pantas itu saya, bukan Anda. Nah, tetapi Umar lebih cepat, bergerak cepat. Dia tidak hanya bicara, tapi langsung maju ke depan, pegang tangan Abu Bakar, langsung dia bai'ah. Ubayyuka ala sab'i wa ta'ati fi ta'atillahi wa rasulihi. Ya, sudah. Diikuti oleh yang lain. Nah, sehingga saat di Ubadah waktu itu kaget saja, tadinya mendukung saya, sekarang kok pergi ke Alhasil
Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dibawa ke Masjid Nabawi, diumumkan dan dibaiat semuanya. Perpecahan yang mungkin terjadi tidak jadi. Kalau itu masalah sensitif, sehingga jenazah Nabi saja ditinggal dulu karena sangat sensitif untuk pemimpin. Nah, Abu Bakar memimpin 2 tahun. Terus kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau saya tidak tunjuk pengganti saya, berarti saya ikut Nabi. Cuma saya khawatir kalau terjadi lagi seperti di Satifah Bani Sa'ad. Oleh itu saya menunjuk pengganti saya. Kalau saya meninggal dunia, yang akan menggantikan saya adalah Umar bin Khattab. Apakah kalian semua setuju? Jadi yang ditanya waktu itu cuma Madinah saja. Ya. Yang lain-lain yang ada di Yaman, ada di Bahrain, ada di Mekah, nggak ditanya. Akhirnya hanya sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Makanya semua setuju. Maka ditetapkanlah Umar bin Khattab sebagai waliul ahdi. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, langsung berkata menjadi khalifah selama 10 tahun. Tapi kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia ditikam oleh seorang Majusi dari Persia yang sebenarnya menurut aturan dia tidak boleh masuk kota Mekah dan tidak boleh pula masuk kota Madinah karena dia non-Muslim. Tapi karena dia ahli membuat senjata, maka oleh majikannya, karena dia statusnya budak, dimintakan izin kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk boleh masuk kota Madinah. Rupanya dia menyimpan dendam karena Khalifah Umar inilah dengan menugaskan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 44.000 pasukan bisa menaklukkan Persia, imperium besar waktu itu yang dipimpin oleh Kaisar Persia. Ibu kotanya Madain, itu bisa ditaklukkan. Jadi dia nyimpan dendam, dia tinggal di Madinah sambil mencari kesempatan untuk membunuh Umar bin Khattab. Sehingga suatu subuh dia duluan datang ke masjid, berada di mihrab, dekat mihrab, nutup ibadatnya sehingga nggak ada yang lihat. Jadi dia bukan ikut sholat di belakang Umar. Nah, kalau dia ikut sholat belakang Umar akan diketahui karena dia non Muslim. Tapi dia sembunyi. Begitu Umar sujud, dia keluar lalu dia tikam. Tidak langsung meninggal. Ya, luka dulu dirawat, bahkan sempat mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk menemui Aisyah, meminta tempat yang sudah di-booking oleh Aisyah dekat kuburan Nabi dan Abu Bakar untuk dia, dan minta supaya Umar dikuburkan di situ, dan Aisyah dengan berlapang dada memberikannya. Maka dikuburkanlah Umar di samping Abu Bakar. Sekarang ini di Iran ada patung Abu Lu'lu' itu. Majusi yang membunuh Umar bin Khattab itu dibikinkan patung, diberi julukan Muslim Syuja'i, Muslim pemberani, yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab. Jadi bagi kita Umar bin Khattab itu sahabat utama, pahlawan. Tapi bagi orang-orang Syiah di Iran, Umar bin Khattab itu tertutup, pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada yang mau ke sana, ya boleh foto-foto di tempat ini. Intinya, patung Muslim pun berani, karena berani membunuh Umar bin Khattab. Terus Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan Persia. Ini nomor 7, ini poin penting. Husain bin Ali menikahi Syaharbanu, putri Kisra Persia Yazdajuj. Dari Syaharbanu lahir Abu Muhammad Ali bin Husain bin Ali Zainul Abidin. Jadi nanti Syiah Imamiyah Isna Asyiriyah, Syiah Imam 12 itu, imamnya nomor 1 Ali bin Abi Thalib, nomor 2 Hasan bin Ali, nomor
nomor 3 Husain, nomor 4 anaknya Husain, nomor 5 cucunya Husain, nomor 6 cicitnya Husain, terus semuanya dari garis keturunan Husain. Jadi orang-orang Syiah itu sebenarnya yang dihormatinya bukan Hasan Husain, tapi hanya Husain. Bahkan Hasan mereka kritik berkhianat, Hasan tidak mau dibaiat menjadi khalifah, malah menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bagi mereka yang penting itu adalah Husain dan keturunan Husain semuanya imam. Imam yang maksud 12 imam. Kenapa 12? Karena nomor 12 masih anak-anak hilang. Umur 9 dan 10 tahun hilang, belum sempat menikah, dan sebelum punya keturunan. Kalau itu tidak ada yang bisa jadi imam, maka putus imam ke-12. Mereka meyakini imam ke-12 ini laib sekarang, al-imam al-laib, dan akan kembali. Terus itu ditunggu-tunggu, akan disebut Imam Mahdi al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nanti kalau Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ini sudah kembali, dia akan mengembalikan semua yang dianggapnya tidak ada. Misalnya mereka meyakini, walaupun tidak disepakati oleh semua Syiah, bahwa Al-Quran itu seluruhnya bukanlah 6.236 ayat, tapi sampai 17.000 ayat. Nah, yang 11.000 lagi itu dibuang oleh Khalifah Utsman bin Affan karena isinya mengangkat Ali menjadi khalifah. Nanti kalau Imam 12 sudah muncul, Al-Quran yang hilang itu akan dikembalikan. Dan mereka juga meyakini bahwa akan ada nanti pembalasan terhadap orang-orang yang telah merampas haknya Ali. Itu pembalasan kepada Abu Bakar, Umar. Jadi Abu Bakar, Umar akan dikembalikan ke dunia ini untuk dihukum oleh Imam Mahdi. Itu diantara ajaran mereka. Jadi sebenarnya ini ada pengaruh Persianya. Kenapa Husain? Karena Husain menikah dengan putri Kaisar Persia. Sehingga imam-imam itu semuanya keturunan Persia. Kita tahu Persia sebuah imperium kerajaan besar bersamaan dengan Romawi. Waktu itu hanya ada 2 superpower, Romawi dan Persia. Tapi dua-duanya bisa dikalahkan oleh pasukan Islam. Sebelum meninggal dunia, Umar membentuk tim formatur untuk memilih khalifah. Umar wafat dan formatur memilih Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. Jadi calonnya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ya, dan lain-lain. Nah, waktu itu Umar membuat aturan 5 orang calon ini, 5 orang yang ditunjuk itu menjadi panitia pemilihan sekaligus calon. Enggak ada sekarang gitu. Dia panitia sekaligus juga calon. Boleh mengundurkan diri, tapi tidak boleh semuanya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, voting, suara terbanyak itu yang menang. Kalau yang kalah suara masih melawan, bunuh saja. Itu Umar tegas. Udah jelas voting kalah, masih banyak ceritanya, bunuh saja. Kalau hanya 1 orang yang mau mengundurkan diri, 4 maju, maka yang 1 orang ini yang memutuskan siapa yang akan jadi khalifah. Kalau sekarang boleh begitu, kita daftar aja. Habis itu kita mundur sendiri, maka kita yang tunjuk siapa yang akan jadi presiden. Itu sistem yang dibuat oleh. Maka dalam pemilihan itu ada juga polling, ya, nanya pendapat masyarakat. Masyarakat lebih cenderung kepada 2 calon, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka oleh sahabat yang
mengundurkan diri itu, Abdurrahman ditanya, Utsman, kalau engkau saya angkat menjadi khalifah, bagaimana cara memerintah? Utsman mengatakan, ikut cara Nabi. Setelah itu ikut cara Abu Bakar. Setelah itu ikut cara Umar, baru caraku. Nah, ini aliran konservatif, menjaga stabilitas. Waktu Ali ditanya, Ali bagaimana cara engkau memerintah? Kata Ali, ikut cara Nabi. Setelah itu caraku langsung. Tidak harus ikut cara Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar, Umar sama-sama sahabat, sama denganku. Nah, ini progresif. Kalau progresif itu bisa cepat maju, tapi bisa juga tidak stabil. Akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan itu memerintah selama 12 tahun. Ya. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama stabil, 6 tahun kedua mulai gonjang-ganjing. Terutama muncul kritikan kepada Utsman karena mengangkat famili-familinya jadi pejabat. Salah satunya adalah gubernur Mesir. Lalu Mesir mengirim utusan demonstran sekitar 600 orang ke Madinah untuk menyampaikan protesnya atas kebijaksanaan gubernur Mesir kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menunggu di luar kota, jangan biarkan masuk kota, dan berdialog. Kalau mereka salah paham, luruskan. Kalau kurang informasi, beri informasi. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Akhirnya Ali berhasil meyakinkan mereka. Bolak-balik Ali dari luar kota ke Madinah sampaikan kepada Utsman, dan Utsman memang mengakui ada bagian yang dia salah. Lalu dia pidato di Masjid Nabawi mengucapkan maaf sambil menangis. Lalu Utsman mengatakan tuntutan para demonstran yang 600 orang ini diterima, yaitu mengganti gubernur Mesir. Akhirnya mereka pulang puas, nggak masuk kota. Tapi waktu mereka berangkat pulang, mereka melihat ada 2 orang naik kuda menuju arah Mesir, mencurigakan, mereka kejar. Digeledah, ditemukan sebuah surat yang ada stempel khalifahnya di bawah. Isinya ditujukan kepada gubernur Mesir. Setibanya 600 pemberontak ini harap ditangkap semuanya, dan calon gubernur yang mereka usulkan dibunuh. Mereka marah, berarti kita dikhianati oleh Utsman bin Affan. Mereka balik masuk kota Madinah, cari Utsman. Utsman mengatakan, saya tidak pernah membuat surat itu. Ketibe Utsman yang waktu itu sudah berumur 70 tahun, sebagai pendusta pemimpin yang kecil. Dia orang yang sangat buruk, orang kaya, buruk, sederhana. Tapi ini ada stempel di bawah. Kata Utsman, stempel dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara. Dan Menteri Sekretaris Negara itu sekarang Budiono. Dipegang oleh Budiono, dan Budiononya sudah kabur. Budiono waktu itu Marwan bin Hakam. Diduga Marwan bin Hakam yang buat surat itu, tapi dia tidak bisa ditemukan. Akhirnya pemberontak yang demonstran yang 600 orang ini nggak mau pergi, nunggu ngepuk Masjid Nabawi selama sebulan, dan 10 hari terakhir ngepuk rumah Utsman bin Affan. Nunggu dari saya. Nah, dalam pembunuhan itulah mereka masuk malam-malam lalu membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ini peristiwa yang disebut dengan Al-Fitnatul Kubra, ujian sangat besar, karena semua konflik setelah itu sampai aliran-aliran teologis lahir karena peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Apalagi kemudian Utsman sedang membaca Mushaf Al-Imam, mushaf yang ditulis pada waktu itu, dan begitu dia dibunuh, istrinya melindungi, jarinya juga putus. Dan jari sang istri yang putus ini dibawa ke Damaskus, dipamerkan di masjid di Dimash di Suriah, di Damaskus sekarang ini. Dan gubernurnya waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan dari keluarga besar Utsman bin Affan.
Dan Aisyah radhiyallahu anha dengan istri-istri Nabi yang lain sedang dipegang. Aisyah mendapat berita Utsman dibunuh. Lalu Aisyah bertanya, siapa yang menjadi khalifah menggantikan? Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali menangkapi para pemberontak? Tidak. Bahkan pemberontak bergabung dengan pasukan Ali. Lalu Aisyah mengatakan, kalau itu Ali berada di balik pembunuhan itu. Sebulan Aisyah, maka Aisyah tidak pulang. Dia galang kekuatan di Mekah, kemudian berangkat ke Basrah, kumpulkan pasukan di Basrah, ingin menuntut balas Damu Utsman. Padahal Aisyah istri Nabi membalas sama pemberontak yang dianggap Ali lah berada di belakang pemberontakan itu. Dan Ali sepupu Nabi, menantu. Tapi waktu itu Ali bin Abi Thalib belum tahu. Setelah Ali jadi khalifah, sebenarnya Ali itu jadi khalifah terpaksa juga. Karena demonstran yang 600 orang ini mendatangi salah satu khalifah yang dulu, Talha bin Ubaidillah, semua menolak. Lalu dia mengatakan Ali, kalau Ali menolak, Ali akan dibunuh. Maka menurut Ali, dia terima jabatan khalifah itu dan tidak menangkap yang 600 orang ini karena menunggu konsolidasi. Lalu kemudian Ali mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk berbaiat sepastian kepada beliau, dan Muawiyah menolaknya. Kata Muawiyah, saya tidak akan berbaiat kepada Ali sebelum Ali menangkap dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Kata Ali, baiat dulu. Kalau tidak mau baiat, berarti memberontak. Kalau berontak, saya perangi. Dinasihati oleh Abbas, paman beliau. Kata Abbas, biarkan sajalah Muawiyah seperti itu karena dia masih emosi. Familinya dibunuh. Toh nggak ada masalah kalau dia tidak berbaiat dulu. Kata Ali, tidak bisa. Semua yang melawan akan kita perangi. Kata Abbas, Ali, engkau memang cocoknya jadi panglima perang, nggak jadi negarawan. Kalau panglima perang ya gitu, tunduk apa tidak kan gitu. Kalau negarawan enggak, ulur waktu, runding dulu, guling ya. Akhirnya Ali bikin pasukan berangkat ke Suriah untuk berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi sebelum sampai di Suriah dapat berita kalau di Irak, di Basrah, Aisyah sudah mengumpulkan pasukannya ingin berperang dengan Ali. Berat itu, ya. Tapi sebelum itu Ali mengirim utusan dulu menemui Aisyah. Maka berundinglah utusan Ali ini dengan Aisyah, ya Ummah, wahai ibunda, maladhi akhrajaki, apa yang menyebabkan ibunda keluar untuk memimpin pasukan ini? Jawab Aisyah, damu Utsman, darah Utsman, menuntut balas. Lalu dijelaskan oleh utusan Ali tadi bahwa Ali punya pikiran yang sama, tetapi karena sekarang masa konsolidasi dulu, nanti kalau sudah kuat, sudah bersatu kekuatan Islam lagi, barulah pemberontak yang 600 ini akan dihukum. Nah, Aisyah mengatakan intahal khilafu bainana. Kalau begitu nggak ada perbedaan pendapat lagi. Tapi itu kan baru omonganmu. Saya ingin dengarkan langsung omongan Ali bin Abi Thalib. Besok bawalah Ali itu ke sini, bicara depan saya, depan Abdullah bin Zubair, depan Zubair bin Awam, sahabat-sahabat yang bersama dengan Aisyah. Janji. Sebenarnya itu sudah hampir selesai. Tinggal menunggu semalam lagi. Kalau besok ketemu, nggak akan terjadi peperangan. Tapi malam itu juga 600 demonstran dari Mesir yang bergabung dengan pasukan Ali mendengarkan itu semua, dan mereka mengatakan kalau besok Ali ketemu dengan Aisyah, kita yang akan disembelih. Oleh sebab itu malam itu juga mereka menyerbu perkemahan pasukan Aisyah.
Aisyah merasa dikhianati. Katanya besok mau berunding, malam kok kita diserbu. Akhirnya malam itu terjadilah pertempuran di luar kendali Aisyah dan di luar kendali Ali bin Abi Thalib. Tentu saja yang menang pasukan Ali. Pasukan Aisyah kalah. Dan ribuan sahabat gugur pada waktu itu. Bayangkan, begitu susah payah mengislamkan orang dari kafir, dari musyrik, sekarang sudah Islam, sudah menjadi sahabat, gugur begitu saja dalam perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Tetapi kemudian menurut tradisi perang jahiliyah itu kan perang Arab, kalau musuh kalah kan jadi tawanan. Bayangkan kalau Aisyah istri Nabi jadi tawanan, maka Ali segera memegang tali ortanya, karena Aisyah memimpin dari atas orta, maka disebut perang Makkah atau perang Jamal. Pegang talinya, Aisyah diturunkan dengan segala hormat dan diantar, perintahkan pada pasukannya untuk bersama-sama mengantar Aisyah dengan segala penghormatan kembali ke kota Madinah. Sejak itu Aisyah berhenti dari politik praktis. Politik praktis itu bersenjata dan berubah menjadi guru yang menyampaikan hadis kepada para sahabat. Itu sebabnya Aisyah menjadi perawi hadis yang banyak, karena dia meninggalkan jabatan politik praktis. Ali sendiri mengatakan, ya laitani mutu qabla khamsa wa ishrina sana. Ya Allah, seandainya aku sudah mati 25 tahun yang lalu, tidak akan menghadapi. Nah, selesai itu pergi menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Peperangan yang tidak ada ujung pangkalnya. Gak jelas siapa yang menang, berhenti juga gak. Kenapa? Karena dua pasukan itu nggak ada motifnya. Pasukan Ali nggak punya motif memerangi pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga nggak punya motif. Ini perang sesama Muslim. Jadi mereka ogah-ogahan perang sampai kemudian pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan terdesak. Lalu panglimanya Amr bin As mengangkat pedang, ujung pedang diletakkan Al-Quran. Artinya apa? Tahkim. Mari kita berdamai dengan berhukum kepada kita suci Al-Quran. Ali mengatakan kita terima orang bertahkim dengan Al-Quran, tapi sebahagian pengikutnya menolak. Itu cuma siasat licik dari Amr bin As, sudah hampir kalah minta damai. Enggak, kita perang terus. Tadi Ali memilih berdamai, mengutus Abu Musa al-Asy'ari jadi juruding, maka berundinglah Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali, Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi perdamaian disebut dengan tahkim di Siffin. Tapi pengikut Ali yang jumlahnya ribuan, bukan cuma 1-2 orang, ribuan pengikut Ali yang tidak setuju dengan perdamaian itu keluar. Kita keluar. Keluar itu bahasa Arabnya kharaja, jamaknya kharijun, jamaknya lagi isi failnya kharijun, jamaknya khawarij. Lahirlah aliran teologis yang pertama, kelompok ekstrem yang disebut dengan khawarij. Khawarij itu mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, Umar bin Khattab kafir, satu lagi Abu Musa al-Asy'ari kafir, darahnya halal, mari kita bunuh orang yang berbuat. Kayak ISIS kan, darahnya cuma kafir bunuh, dan nggak ada lagi kelompok takfiri. Jadi kelompok takfiri pertama yang Khawarij itu. Dia kelompok Khawarij tidak berhasil membunuh Muawiyah, membunuh Amr bin As dan Abu Musa. Muawiyah itu penjagaannya ketat,
Amr bin As panglima perang yang terkenal, dengan Romawi aja dia menang, sehingga dia bisa menjaga diri. Abu Musa al-Asy'ari mantan gubernur di zaman Umar bin Khattab, dia juga bisa menjaga diri. Yang melemah cuma Ali bin Abi Thalib, barangkali karena Khawarij dari pengikutnya, dia gampang menyusup bersama dengan pengikutnya, lalu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Hadis 132 Umar bin Khattab dibunuh oleh Majusi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Sejak itu fitnah semakin besar karena Khawarij nanyai siapa saja ditanyai. Jadi ceritakan dalam buku itu, ketemu seorang Muslim ditanya, bagaimana penilaianmu terhadap Abu Bakar? Bagus. Bagaimana penilaianmu terhadap Umar bin Khattab? Bagus. Juga cocok. Bagaimana penilaianmu terhadap Utsman bin Affan? Gak masalah juga. Begitu sampai nomor 4, bagaimana penilaianmu terhadap Ali bin Abi Thalib? Kalau orang tadi mengatakan bagus, dibunuh. Dia akan Jadi seorang musyrik yang belum beragama Islam, yang melihat dialog itu, orang tadi menjawab Ali juga sahabat yang baik, langsung dibunuh. Dia berencana dan dia dagang kurma hobi. Kemudian Khawarij ini datang ke tempat dia dagang kurma, mau beli kurma. Apa kata orang musyrik tadi? Tidak usah beli, ambil saja gratis. Kami Muslim pantang makan kurma orang tidak bayar. Makan kurma orang nggak bayar nggak mau, tapi membeli orang mau. Hanya karena berbeda pendapat itu Khawarij. Jadi kelompok-kelompok garis keras yang mentakfirkan dan membunuh orang itu yang muncul belakangan, baik di Mesir, kelompok At-Takfir wal Hijrah, atau Daesh kalau sekarang ya, Daulah Islamiyah di Irak atau Syam, kalau bahasa Arabnya disebut Daesh, ya. Kalau bahasa kita disebut ISIS, kalau bahasa Jogja ISIS itu enak tau, skor ISIS juga nggak apa-apa, ya. Jadi kelompok-kelompok itu sekarang disebut New, bahasanya cuma satu, ikut kami atau mati. Ikut berkumpul dengan ISIS gak boleh pulang. Kalau pulang dianggap lari dari medan perang, bunuh. Ini dua-dua sana ya. Nah, waktu itu belum ada Syiah. Syiah itu sudah ada dalam istilah. Pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan disebut Syiah Muawiyah. Pendukung Ali bin Abi Thalib disebut Syiah Ali. Syiah itu artinya pendukung. Ya. Jadi belum ada Syiah yang kita kenal sekarang, belum muncul itu. Itu baru Syiah secara politik. Dan dua-duanya Syiah. Syiah Ali bin Abi Thalib dan Syiah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Waktu itu pendukung Ali bin Abi Thalib ingin mengangkat Hasan menggantikan beliau jadi khalifah. Hasan bin Ali, tapi Hasan mengatakan tidak mau. Kata Hasan, konflik ini hanya konflik elit antara bapakku dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang bapakku sudah mati, tinggal Muawiyah. Mari kita nobatkan saja Muawiyah jadi khalifah. Biar umat ini bersatu. Tapi dengan perjanjian hanya untuk Muawiyah. Nanti kalau Muawiyah sudah meninggal dunia, kita pilih lagi pemimpin yang baru. Akhirnya usulan Hasan itu diterima, maka tahun itu disebut dengan Amul Jam'i, tahun persatuan. Maka
Maka berhentilah konflik antar sesama umat Islam sampai kemudian Muawiyah menjadi khalifah dan Muawiyah dapat memperluas wilayah dan membangun angkatan laut. Jadi angkatan laut pertama itu dibangun oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sebelum meninggal dunia, Muawiyah menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Kata Muawiyah, kalau saya tidak menunjuk pengganti, berarti saya mengikuti Nabi yang meninggal tidak menunjuk siapa yang akan jadi pemimpin. Tapi kalau saya menunjuk pengganti, berarti saya mengikuti Abu Bakar yang sebelum meninggal menunjuk Umar bin Khattab. Maka dia tunjuklah putranya Yazid bin Muawiyah. Kalau Umar sebelum meninggal dunia menunjuk pengganti, kalau Abu Bakar sebelum meninggal dunia menunjuk penggantinya dan meminta persetujuan kepada Umar, maka Muawiyah pun melakukannya, meminta persetujuan kepada Umar, dan Umar waktu itu nggak ada yang berani menolak. Sehingga begitu Muawiyah meninggal dunia, naiklah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Jadi sampai periode ini belum ada apa yang dikenal dengan Syiah seperti sekarang, belum ada. Jadi Syiah yang sekarang ini sama sekali Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain tidak terlibat. Di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah ini terjadi peristiwa Karbala. Husain disurati oleh orang-orang dari Basrah yang mengaku pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung Hasan dan juga pendukung Husain, datanglah ke sini, bawa keluarga semuanya, kau akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Husain terpancing lalu berangkat, dan Karbala dibantai semuanya. Itu yang diratapi sampai sekarang, sampai mereka ikut mengumpul-kumpul dan menyiksa, dan beberapa orang sampai meninggal dunia. Dia gak punya ilmu kayak orang Banten atau kayak orang enggak. Ya bacok-bacok ya luka betulan. Karena dia ingin ikut merasakan penderitaan Husain dan keluarganya di Karbala. Jadi dendam itu dipelihara. Kematian Husain di Karbala. Setelah Husain meninggal dunia di Karbala, bibit-bibit Syiah ini semakin subur.